Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hijau, salam pertanian. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini kami ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik. Ini saya ingin memperkenalkan satu sistem hidroponik yang sangat sederhana, dimana yaitu sistem ini adalah sistem wick atau sistem sumbu yang biasanya dipakai pada saat kita ingin belajar hidroponik. Jadi biasanya untuk para pemula hidroponik, mereka menggunakan sistem ini untuk proses belajar, atau bisa mungkin kita pakai untuk mempraktekkan kepada para pemula yang ingin belajar bagaimana proses menanam secara hidroponik. Tapi sebelum kita lanjut, silakan sahabat Naiko Hidroponik bisa subscribe channel ini, dan jangan lupa juga share video ini ke media sosial Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, disimak video berikut ini. Saya sudah memiliki yang namanya starter kit untuk sistem wick atau sistem sumbu, dimana di sini terdapat ada 9 lubang tanam yang dalam satu starter kit ini. Dan biasanya starter kit buatan pabrik yang kita pesan, jadi nanti jika sahabat Naiko Hidroponik ingin memesan seperti ini, bisa menghubungi nomor handphone kami atau WA di bawah ini. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja starter kit, terlebih dahulu kita harus memahami apa keunggulan atau kelemahan daripada starter kit atau sistem wick ini. Jadi kita harus tahu dulu apa saja kelemahan dari sistem wick, kemudian apa saja keunggulan dari sistem wick, sehingga nantinya pada saat kita melakukan proses tanam, kita sudah paham dan mengetahui cara kerjanya, sehingga kita benar-benar memperhatikan kelemahan nantinya supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan maksimal. Contohkan salah satu starter kit yang kami sudah tanam, yaitu tanaman yang kami tanam yaitu tanaman kangkung, dimana kelemahan daripada starter kit itu yaitu yang pertama adalah air yang kita pakai itu merupakan air statis, artinya tidak menggunakan mesin atau pompa air. Jadi pada sistem sumbu ini kita tidak sama sekali menggunakan mesin atau aerator untuk memompa air, sehingga kelemahannya yaitu air yang statis itu biasanya tidak memiliki banyak oksigen. Jadi bisa saja air di dalam air yang ada di reservoir ini atau wadah ini itu mengalami kekurangan oksigen disebabkan karena memang airnya tidak mengalir. Nah, ini satu kelemahan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu dia menggunakan sistem sumbu. Sistem sumbu ini biasanya untuk tanaman yang penyerapan nutrisinya tidak besar, seperti tanaman daun. Nah, ini cocok untuk menggunakan sistem wick. Ya, salah satunya adalah kangkung yang kami tanam ini. Kelemahannya yaitu karena ketika proses pertumbuhan, ketika kita menanam tanaman buah, ini kan sayuran daun yang kita tanam, tapi ketika kita menanam sayuran buah, dia harus menyerap nutrisi dengan serapan yang cukup banyak, sehingga tanaman yang tumbuh pada sistem ini penyerapan nutrisinya akan terhambat, menyebabkan tanamannya pun tumbuh tidak secara maksimal. Sehingga sistem wick ini adalah sistem yang cocok untuk tanaman daun saja.
jadi tidak bisa digunakan untuk tanaman sayuran buah. Jadi saya rekomendasikan seperti tanaman kangkung, kemudian tanaman selada, kemudian pakcoy, itu bisa menggunakan sistem wick, karena sistem ini adalah sistem yang penyerapan nutrisinya menggunakan kapiler. Jadi kapiler yang kita pakai adalah kapiler dengan menggunakan sistem sumbu. Jadi benar-benar dalam sistem ini adalah kita butuh penyerapan yang, karena penyerapannya tidak begitu maksimal, sehingga tanaman yang cocok adalah tanaman daun. Kemudian kelemahan yang ketiga, nah biasanya karena kita tidak menggunakan sistem, tidak menggunakan mesin, sehingga air yang ada pada reservoir atau air yang ada pada wadah ini selalu kita aduk seperti ini. Tujuannya adalah untuk memberikan oksigen pada air, karena air yang diaduk itu biasanya memiliki oksigen yang cukup. Tetapi ketika air itu tergenang dan tidak pernah diaduk, itu bisa menyebabkan kekurangan oksigen, sehingga memang harus rajin. Bila perlu setiap pagi kita harus mengaduk air nutrisi yang ada pada wadah sistem wick ini, yang memang harus kita lakukan secara manual. Nah, berbeda dengan sistem yang menggunakan mesin atau pompa, kita tidak perlu lagi pusing mengurus masalah oksigen dalam air. Itu salah satu kelemahan. Kemudian keunggulannya dengan sistem wick ini, sistem sumbu, yaitu biasanya untuk para pemula hidroponik itu membutuhkan proses belajar. Nah, sistem ini sangat cocok bagi para pemula yang ingin belajar hidroponik. Jadi di tahap awal ketika kita ingin belajar hidroponik, kita belajar bagaimana cara semai, kemudian yang paling rumit itu bagaimana proses pemeliharaan dari mulai saat kita tanam sampai proses panen. Ini membutuhkan waktu dan cara kerja tersendiri untuk perawatan tanaman hidroponik kita, sehingga bisa tumbuh secara maksimal. Nah, di sistem ini sangat cocok bagi para pemula untuk belajar hidroponik, sehingga pada saat kita menerapkan ke sistem yang lain seperti NFT, DFT, dan sistem pasang surut, kita sudah sedikit memahami dasar daripada berkebun hidroponik, sehingga sistem ini sangat cocok untuk para pemula yang ingin belajar hidroponik. Itu adalah beberapa kelemahan daripada sistem sumbu atau sistem wick. Nah, bagaimana kita mengetahui cara kerjanya? Nah, untuk cara kerjanya seperti ini, sahabat Naiko Hidroponik bisa simak video berikut ini. Oke, untuk cara kerja kita kembali pada tanaman yang kami tanam dengan sistem wick, yaitu tanaman kangkung. Untuk cara kerja, nah cara kerja yaitu sistem ini menggunakan sistem kapiler atau sumbu. Sumbu dalam hal ini adalah berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada pada wadah. Kenapa sampai menggunakan sumbu? Karena pada saat kita menanam dengan sistem sumbu, biasanya di awal akar tanaman itu belum mencapai nutrisi, sehingga dibantu dengan sistem sumbu seperti ini. Kita menggunakan dua sumbu. Nah, tujuan menggunakan dua sumbu ini adalah agar penyerapan nutrisi secara maksimal. Ya, jadi sahabat Naiko Hidroponik tahu bahwa kenapa sistem wick ini selalu menggunakan dua sumbu yang masuk pada atau terkena nutrisi. Tujuannya adalah agar penyerapan nutrisi itu bisa maksimal dengan menggunakan dua sumbu atau dua kapiler ini. Jadi bisa dua-dua bekerja, yaitu menyerap nutrisi dengan maksimal. Karena kalau kita menggunakan satu sumbu saja yang masuk ke air, biasanya proses penyerapan nutrisi itu tidak secara maksimal, sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman itu tidak normal.
sehingga butuh 2 kapiler atau 2 sumbu yang masuk ke nutrisi atau terkena menyentuh dengan nutrisi. Nah, jadi sistem kerjanya adalah dengan hanya mengharapkan sumbu pada net pot. Nah, kita dalam hal ini kita bisa menggunakan juga media tanam. Kebetulan di sini saya tidak menggunakan media tanam, tapi saya menggunakan yaitu perendaman di awal. Jadi pada saat proses tanam, biasanya untuk tanaman kita menggunakan media tanam sebagai tempat untuk menyemai. Namun kali ini saya tidak menggunakan media tanam karena proses tanam kangkung itu lebih mudah dibanding dengan sayuran yang lainnya, sehingga saya tidak menggunakan media tanam untuk proses tanam kangkung. Jadi di satu sisi kita juga bisa menghemat. Jadi intinya adalah di sistem ini kita harus memperhatikan sumbu. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan juga selain tadi proses tanam, kita perlu memperhatikan ketinggian nutrisi. Jadi nutrisi itu perlu diukur, diatur sehingga ketinggiannya bisa mencapai atau menyentuh daripada akar atau menyentuh kain flanel yang menjadi sumbunya. Jadi ini penting karena jangan sampai pada saat kita menanam kita lupa mengontrol air nutrisi. Ini bisa menyebabkan tanaman akan mati dengan cepat. Sehingga dalam hal ini saya menyarankan untuk selalu mengecek nutrisi air pada setiap hari, yaitu pagi dan sore. Kemudian apabila terjadi pengurangan, biasanya pada saat tanaman sudah semakin besar, proses penyerapan nutrisi lebih banyak, sehingga kita butuh yang namanya pengecekan setiap hari, baik itu pagi dan sore. Tujuannya ketika kita melihat air nutrisi kita berkurang, kita akan menambahkan kita akan tambah nutrisi kembali. Nah, ini adalah perlu diperhatikan. Oke, mungkin penjelasan tambahan perlu sahabat Naiko Hidroponik tahu, sistem WIC ini bisa Anda buat sendiri tanpa melalui proses pabrikan, karena memang ini sangat mudah. Tinggal Anda membeli, ini bisa diganti, kalau nggak salah ini terbuat dari plastik tapi bisa diganti dengan styrofoam, atau mungkin menurut Anda anggap sebagai bahan yang tipis dan bisa bertahan di air, itu bisa dipakai kemudian diberi lubang. Nah, untuk wadah pun sendiri Anda bisa menggunakan wadah yang bisa dibeli di toko-toko terdekat Anda seperti ini, nanti disesuaikan. Jadi wadah ini bisa didapat di toko, Anda bisa beli ember ya, bisa gunakan sebagai sistem WIC. Untuk kain panelnya Anda bisa menggunakan handuk bekas atau mungkin sumbu kompor yang bisa Anda manfaatkan untuk kain flanel atau sumbu. Nah, di sini intinya yaitu ketika kita menggunakan kain flanel, usahakan kain flanel yang bisa menyerap air dengan baik. Tujuannya atau bisa menyimpan air dengan baik seperti ini. Ini adalah salah satu sejenis kain flanel yang bagus untuk tanaman hidroponik karena dia mampu menyimpan air dengan baik. Intinya kita menggunakan kain flanel yang nantinya bisa menyerap atau menyimpan air dengan baik. Jadi salah satunya contoh ini. Anda bisa gunakan tadi yang saya sebut handuk bekas, Anda bisa gunakan sumbu kompor sebagai kain flanel. Nah, untuk netpot sendiri bisa dibeli di toko-toko hidroponik seperti ini. Nah, ukurannya ini kurang lebih 5 cm ini kalau tidak salah ukuran diameternya. Jadi atau Anda mungkin bisa menggunakan netpot buatan sendiri, mungkin gelas, botol-botol mineral bisa digunakan, tetapi untuk lubangnya mungkin bisa diperbesar. Jadi gunakan mata bor itu yang lebih besar
untuk menyesuaikan dengan lubang netpot. Jadi karena ini ada netpot pabrikan, jadi lubangnya kita menyesuaikan dengan ukuran daripada netpot tersebut. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian video kami kali ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada pertanian Indonesia. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salam hijau, salam pertanian.